Iya. Orang jelas. Ketemu lagi sama Kami di sini gak sama gua Aryo. kebalik. Oh iya. Sama gua Aryo. Dan gua Derek. Yes. Di Metal Abal. Kita ada di sesi Ngobrol Abal. Tepuk tangan, woi. Tolong penonton Woi, inisiatif. Bangsat kalian. Kali ini kita kedatangan tamu, Rik. Kedatangan tamu ya? Dari jauh ini. Diundang apa kagak nih? Diundang sih. Oh, diundang. Masa Bukan Jalangkung. Gimana ngomong anjing. Kita ketemu Ini. lagi sekarang baru ada bintang tamu kita dari jauh nih, dari Bukit Duri ya? Bukit Duri. Dari mana rumahnya dia? Oh, Duren Sawit ya. Duren Sawit. Nah, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sekarang nih ya. Jauh banget ya dari Jakarta Timur ke sini ke barat. Iya, enggak apa-apa. Jangan-jangan dia punya pengikut lagi. Oh, Satu monyet, satu kebo. Oke, dia nih bintang tamu kita nih baru aja ngerilis album, Rik ya. Rilis album. Cakep dia. Apa namanya? Dia projectnya solo. Solo ya. Mm-mm. Terus Tapi nggak kayak gue solonya. Dia personilnya beneran semua. beneran semua. Personilnya juga gila-gila, guys. Nggak apa namanya? Bukan nama yang main-main. Namanya itu rada serem sebenarnya sih. Mm-mm. Seremnya bukan apa-apa, men. Takutnya ntar dia dikira pemberontak lagi. Saya nggak ikutan. Tolong, ya, saya nggak ikutan. Dia baru ngerilis album, terus kemarin baru kasetnya rilis via Tarung Records. Tony Coates. Iya kan? Yes. Langsung aja, kita Nama kasih. projectnya kita kasih tau dulu dong. Oh iya, yang serem nih. Serem Banget, men. Serem. Ini serem bukan berarti setan. Ini Ini serem bukan berarti preman. ya. Ini adalah Kartosuwir. Wih, tepuk tangan, wih. Nih Kasetnya nih. Ini baru dirilis Tarung Tarung Records. Ini album perdana dia ya. Perdana. Oke, kita langsung aja. Langsung aja panggil orangnya. ngomong. Lucu sih. Enggak apa. Beneran. Iya. Kita Lanjut panggil aja, panggil. saja. Siapa, Orang Rik? di belakang Nama, Rik? Kartosuwir adalah Fatur Rockman. Tur. Ya sini lo. Salah lu. Orangnya Hey. orangnya tengah. Tengah dong. Hola. Oke. Terima kasih Bang Fatur sudah mau Dan jauh-jauh datang ke jauh-jauh kemari. Iya, rumah dia jauh banget ya. Lumayan. rumah lu juga. Gua ke rumah dia 2 hari. Mikir dulu datang apa kagak ya, sehari 2 hari baru gua kesini. Baru sini ya? Iya. Emang rumah lu di mana? Ya 10 menit lah. Suwe. Oke, ini dia. Kita ketemu bintang tamu kita yang baru. Namanya Fatur. Tur. Mau Memperkenalkan say hello dulu dong. Nama gua Fatur, proyekan gua Kartosuwir. Ini project ya? Main project ya? Iya. Main project. Oke. Terus ya, ini dia. Ini apa ya? Kita ngundang Fatur nih karena breakthrough artis banget nih. Wih, breakthrough. Di tengah banyaknya band-band ultra bruta zeng metal. Yes. Zeng. Fatur nih berani bikin konsep yang lain daripada yang lain. Betul. Ya enggak. Nah, Tur, bisa ceritain dikit nggak Tur? Iya, Kira-kira mungkin ada yang lo tahu, lu ada juga yang belum tahu gitu kan. Mungkin bisa jelasin lau sokap, lau ngapain, proyekannya sebelum ini ngapain, sama siapa aja, pernah terlibat proyek apa gitu kali pernah. iya. Iya. Ya, Tur. Wah, gila juga ya. Ya, belum, men. Monggo. Gua bikin project ini awalnya formatnya pengen band.
Oh, pengen band ya? Iya. Awalnya ya. Tapi akhirnya karena kesulitan nyari player-nya kan. Nyari Terus personil ya. musiknya ini juga kan, siapa sih yang doain musik gini? Susah dinikmatin kan. Iya. Kan? Akhirnya gue hire player session, gue mutusin buat one man project with another player session. Wih. Nah, itu personilnya siapa-siapa aja tuh? Untuk drumnya itu sama Arya Dead Vertical. Area Dead Vertical. Gokil. Bassnya sama Frankie Sadikin, dia punya band jazz gitu. Tiga fusion Mawarni ya? stuff. Tiga Mawarni ya? Tiga Mawarni apa? Frankie Sadikin? Iya. Iya kan? Iya, Basis kan? bass, iya bass. Iya. Gue nggak tahu kalau itu, gue taunya fusion stuff doang. Terus sama apa? Synthesizer-nya isi Tesla Manaf Kuntari. Wih. Tesla sekarang tapi dia main ini ya? Main synthesizer. Oh, udah nggak main mobil lagi? Udah Ya? nggak main mobil. Oh, iya. Bukan temen gua. Oh, terus synthesizer itu apa? Maksudnya isian itu, fill Iya, in isian. kayak gitu. Berarti Iya, yang ini ada kayak remix gitu ya? Oh, Ya kan? Di album dia nih. iya. Nah, Tur, gua mau nanya nih, ini sebelum kita bicara jauh ya, biasa kita kalau ngobrol-ngobrol sama kayak gini nih, ini tuh lu pilih nama, men. Kartosuwiryo, wajir. Ini tuh kayak orang semua tahu lah, Kartosuwiryo tuh orang yang dulu kayak orang nganggep ini, wah ini orang pemberontak abis ya kan, apalagi separatis Rebel. dengan DITI-nya ya kan. Nah, tawan tua. Gua enggak tahu sumpah. lu sejarah lu bolos mulu ya. Gua sejarah berhenti di Homo sapien. Iya. Nah, Tur, lu bisa cerita nggak, lu kenapa lu kasih nama project lo nih sebagai main project lu nih kan ya, berarti ya, Kartosuwiryo. Awalnya tadi gue mau kasih nama Aidit. Uset. Buset. PKI. Aidit gua tahu tuh. Aidit siapa? Dan Aidit. Untung lah gitu, cuman gue pikir itu terlalu serem banget, ntar gue dibilang orang kiri kan, sebetulnya gue orang benar gitu kan. Oh iya. Iya. Kalau Dan Aidit tuh kiri banget, kalau ini kanan banget kan. Apa Ibaratnya ini? Kartosuwiryo kan Oh, DITI. Kartosuwiryo kan. Oh iya. Ya kan? Nah, terus. Daerah istimewa. Kan temen gua. Terus. Akhirnya sebelum Kartosuwiryo ini emang ada gitu, maksud project ini ada, gue udah baca bukunya gitu, nyari referensinya gitu. Emang sedikit lebay sih, cuman gue biar ngeresep energinya. Iya. Akhirnya gue namain Kartosuwiryo gitu. Nah, lu bikin nama Kartosuwiryo ini ketika lu kan project pertama lu pasti solo dulu kan, sebelum lu ketemu sama player lain. Nah, lu itu musik lu dulu jadi apa lu udah kasih nama itu? Gue kasih nama duluan. Wiset. Musiknya belum ada. Konsep dulu berarti ya. Konsep Nama dulu. ini dulu. Jadi nama si Kartosuwiryo-nya ini baru habis itu lu create konsep musiknya tuh. Oke. Terus gimana lu project lu ini untuk bikin album nih berapa lama tuh waktu 4 tahun. Buset. Pakai mobil lunas. Kayak S1 ya, kayak S1 ya. Iya, kalau nggak ini, Iya. kalau lu nggak lambat. Kayaknya gue yakin di belakangnya masih ada nih Kartosuwiryo Eskom. Iya. Berarti dia skripsi tepat waktu dia. Tepat waktu. Tepat waktu. Iya, gue yakin nih. Terus kalau secara konsep musik, kalau sependengaran gue nih, ini kan chaotic lah masuknya. Iya, gila. Itu ada emang lu spesifik doyan musik chaotic, terus lu masukin konsep ini, atau karena konsep begitu lu musiknya chaotic kayak gimana? Soalnya itu kan kacau banget kan. Iya. Iya kan? Ini tuh Background ceritanya kan maksudnya kan ini banget kan. iya. Chaos. Nah, emang pertama kali gue denger waktu Asal daing. Iya. Bukan Suicide Silence. Ini tuh ngingetin gue sama zaman-zamannya Dillinger Escape Plan, Into the Mode, Doctor, ya kan? Waduh, gila. Nah, terus apa itu jadi referensi lu tuh, Tur? Ya salah satunya dari itu sih referensinya sih. Ini semuanya. Karena gue basicnya memang gue main jazz gitu. Wih, Terus gue doyan metal, jadi gue gabungin tuh riff metal, riff jazz kan. Anjay. Gue dengerin Dillinger sama Cranial, ada musik kayak gini. Jadi nggak melulu harus distorsi gitu. Iya. Jadi gue bikin konsep ini ya, memang sih rada maksa sih, cuman ya udah. Ya karena lu suka ya lu bikin. Tapi banyak orang yang bilang gue rada maksa. Kenapa emang? Ya nggak tahu ya kenapa bisa bilang gitu. Tapi akhirnya punya ada albumnya kan. Iya, betul. Tapi emang harus dipaksain. Iya.
apa yang ada di otak lu harus lu keluarin aja. Betul. Jangan dengerin apa kata orang, apalagi kata dia, jangan. Tapi benar, kalau kayak gitu karyanya jadi lebih jujur. Yes. Iya, jadi apa yang lu mau ya bodo amat. Jadi Yeah, pas udah yeah. rilis, lu bener-bener puas banget. Puas. Kayak gitu, jadi nggak ngikutin ini selera pada umumnya. Iya. Iya. Nah, lu waktu kemarin lu tadi kan lu cerita nih, katanya lu waktu itu untuk ngerjain 5 lagu ini itu 4 tahun. Nah, ini prosesnya gimana tuh Tur, lu? Iya, prosesnya mulai dari nyari playernya itu. Oh, tadi emang lu mau konsep band ya? Konsep Dari awalnya. band. Itu akhirnya nggak ada tuh yang mau daftar, yang mau regis, yang mau ngelamar kan. Nggak ada Bang, yang bisa ada, dijebak. ada yang mau ngelamar, cuman ya gitu nggak satu visi misi lah. Akhirnya gue putusin buat one man project. Ya udah gue hire player session yang gue pilih. Nah, oke. Itu lu hire fire lagi. Fire station. Lu player session lu tuh lu pilih gimana tuh, Tur? Ya kalau dari drummer, kebetulan drummer masih sanak saudara ya. Jadi gue mikirnya lu Oh, ordal, orang dalam. Orang dalam. orang dalam. Iya. Dalam silsilah keluarga. Oh iya bener juga lu. ya dia bisa main drum, kenapa gue minta tolong kan? Oke. Gitu. Oh lu saudara, gue denger dari podcastnya Halim kan lu Iya. saudara nama Sepupuan sama Arya. Ariana Oh, dan Vertika. sama Oke. Terus. Basis juga kebetulan satu komunitas gitu kan. Yes. Mm-mm. Yes. Iya. Akhirnya terus vokal kan 3 orang beda-beda semua nih. Iya. Iya, bener. Iya, vokal ada orang bule juga. Ada bule tuh. 2 orang, 1 orang lokal gitu, warga lokal. Warlock. Oh PKS ya? Pemuda kampung sini. Aduh. Bukan temen gua. Terus. Ya udah akhirnya mereka mau buat misi ini. Oh, berarti lo itu lokasi 5 lagu itu atau lo yang mengarahkan mereka nih? Lo ngisi ini ya, lo ngisi ini gitu. Gue nyicil, gue nggak langsung 5 lagu. 2 lagu. Nah, itu yang track kelima itu cuman kayak bonus track lah. Oh gitu. Gitu. Jadi Oh gue iya. nyicil. Gua yang satu soalnya ada yang versi Synthesizer. remix synthesizer, satu bukan. Berarti ibaratnya cuma 4 lagu. Iya, Oh, cuma cuma 4 Tapi lagu. satu ada beda versi. beda versi. Yang sama Tesla mana ya itu ya? Iya, itu sama dia mau isi itu. Oke. Wah. Gokil. Gokil ya. Linknya Jawara Mas Yo. Hah? Frankie Link. Sadikin kan basis normal banget itu orang. Iya. Iya. Nah, terus lu kan lu ada session player nih. Hmm. Ya kan dari 4 lagu nyari pakai session player semua, gokil kan? Iya. Nah, itu lu ada kendala nggak tuh pada saat Oh iya, proses kreatifnya. Iya, benar. Maksudnya apa? Ya kalau misalkan lu band ngumpul gitu, ya lu bisa ketemu. Bisa terus brainstorming bikin gitu ya. brainstorming. Cuman gini. Atau lu udah bikin semuanya, pokoknya begini, udah lu isi aja gitu apa gimana? Kalau gue sih ya gitu, udah bikin semua, ya udah lu isi aja. Cuman kendalanya itu yang kalau orang luar di siang pagi, di sini malam, itu komunikasinya. Itu di yang US sulit. ya? Enggak, di UK. Oh. Di UK sama di Panama. Buset, Panama Paper. Panama Paper. Nih gara-gara namanya politik jadi nyebut-nyebut politik gua. Sorry. Gila. Panama itu yang orang pada nyimpen duit di Iya, pada nyebut di offshore bank. Nah, jadi ngomongin politik. Oke, terus. Nih ceritanya nih. Lo kan dari track nomor 1 lo drummernya Arya terus dan sebagainya nih bisa cerita nggak lo gimana ininya nih proses kreatifnya? Proses kreatifnya waktu itu yang ngisi kan orang UK tuh si Matt Blockley. Itu baru mentahan gitar doang dan itu dari The Power of Sosmed Instagram. Wah. Jadi gua kasih nih mau isi nggak mau. Karena dia memang basicnya emang dia ini banget chaotic banget kan. Oh, chaotic banget ya. Wah, hidupnya dia berantakan tuh. Iya. Nggak tahu tuh bangun Akhirnya dia kayak- mau. Iya. Udah mau terus ya udah isi dia lagu satu. Berarti lagu dia. itu belum cuman musik doang, artinya cuman gitar doang tuh. Gitar doang. Wah, gokil men. Dia udah mau isi vokal baru nyambung ke drum. Oh. Baru ke bass. Oh, buset. Jadi gitu prosesnya lama itu yang bikin 4 tahun Itu lama. 4 lah itu. 4 lagunya. Iya, ini. itu. Wah, gokil men. Oh. Nah, terus kalau drum fills-nya apa? Itu lu serahin aja ke si Bang Arya atau Kalau si Arya isi track 1 sama track 2 itu gua serahin ke dia. Oh, nih terserah deh lu drumnya Yang penting gimana. benang merahnya nggak jauh dari chord gitar gua ya gitu. Oh. Dan dia bisa isi dan berhasil lah. Nah, waktu lu si Arya Dead Vertical ini ngisi lagu lu 2 itu,
ketika dia recording lo dampingin apa? Gue dampingin. Oh, Ini enak nggak? Ini enak nggak? Kurang. Ini enak nggak? Enak, pas udah. Gitulah palingnya kayak gitulah. Oh berarti bisa dibilang sesi brainstormingnya pas lagi recording juga. Iya, jadi Berarti langsung. sambil record sambil ini kayak gini, kalau nggak pas ganti pattern di tempat tuh. Tapi sebelumnya udah gue kasih dengerin sih, dia Oh, iya, dengerin sama iya, dia iya. gitu. Dia sempat ada kulik sendiri dulu lah. Jadi pas di studio paling cuman kayak males-males dikit lah, pakai pernis. Gokil nih men. Berarti gitar, vokal, baru drum. Bass dulu. Bass dulu apa drum dulu? Drum dulu. Oh drum dulu baru bass. Drum terakhir. dulu. Jadi baru terakhir berarti sama drum ya. Wah, gokil. Nah itu yang dari luar berarti sistemnya dia record sendiri di sana. Record sendiri di sana. Record sendiri. Tadinya dia mau mixingin, masternya semua. Tapi gue bilang nggak usah. Lu ngisi suara aja gue udah makasih banget. Sampai gue bilang lu mau minta duit berapa? Gue nggak butuh duit lu. Oke. Wah, gokil. Gratis. Band lu gue bayar. Gua nggak butuh duit lu. Duit gua tinggal download. Pokoknya gue buka technicaldeathmetal.org harus ada. Oh iya. Iya benar juga lu. Pembajakan. Iya. Terus. Nah itu kalau misalkan apa namanya? Ini yang gua tangkep ya. Kalau misalkan lu ngajak orang session pasti ada bayarannya kan. Makanya tadi lu nawarin ke yang si bule. Yang lain-lain ini lu bayar nggak? Yes. Lu bayar? Iya. Wih. Tapi kalau vokal itu yang dari Panama enggak. Enggak, dia yang Banyak itu vokal. doang Terus tadi. ya, yang dia ngomong. vokal kebanyakan nggak ada yang gue bayar sih. Si Lilik aja yang isi Mandi Daro sendiri dia vokalisnya Trans Horror. Oh iya, Itu Transformer. dia nggak mau minta bayar, dia malah kayak gue mau isi dong. Oh gue mau banget. Dia ngajuin menawarkan gitu. diri ya. Akhirnya udah tag vokal makan nasi padang pakai tunjang. Waduh. Kan lebih friendly ya. Iya. Iya, lebih Dan asik sebetulnya ya. nggak harus berbawa uang kayaknya. Iya. Iyalah lebih benar asik, lebih friendly. iyalah. Lu BTW pas lagi ke rumah makan padangnya lu nanya sama udahnya enggak? Udah punya otak enggak? Lu kenapa jadi kena nasi padang? Iya, benar juga. Udah punya otak enggak? Itu negosiasi nasi padang ya namanya ya. Iya. Iya. Coba lu kayak gitu lu, udahnya berani enggak? Skip. Oke. Nah, terus lo artinya ini kan drum lo di 360 itu ya kemarin. Nah, itu berapa lama tuh ini ngeteknya segala? Berapa sih? Berapa Foto sih? sih doang. 2 lagu? 2 lagu. Ah, 2 lagu kan lagunya 4. Arya kan gue nyicil 2 lagu. Oh, 2 lagu. Yang 2 lagu drummernya siapa ya? Drum program yang ngisi yang itu orang Panama. Oh. Gokil. Dia yang ngisi, tapi pas di mixing dikulik dikit sama Mas Kandar. Iya, biar suaranya ini enggak ngeblang. Lagi Mas Kandar. Oh, iya. Mas Kandar Box. Kandar Box. Beliau juga operator pas Hellcrash. Oh iya. Lo Iya. di sana juga ya? Hah? Recording? Iya. Di sana. Oke, nah ini sekarang lo 4 lagu, terus yang 5 lagu remix itu prosesnya gimana tuh? Kan itu kan remix tuh. Lo kasih semua lagu lo ke Tesla gitu kan? Untuk dijadiin elektronik gitu apa gimana? Waktu itu Tesla tuh kayak dia pengen punya apa sih lagu apa proyek sebutnya sih ya pokoknya itulah, pengen kayak Slipknot ada synthesizer-nya. Oh, Ya kasih kan? Slipknot. Slipknot kan. Slipknot. 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 Ya. Oke. Gua kasih proyekan ini nih, gua punya bahan nih. Akhirnya dia mau isi. Oh gitu ya. Jadi dia juga, wah gue tertarik nih buat ngisi nih. Udah, tapi 1 lagu doang, dan dia anehnya lagi, tolong nama gue jangan ditulis di kredit title. Lah Ini kenapa? lu sebut tapi Di situ kan synthesizer version, gue nggak nulis namanya, cuma tulis di ininya doang. Di kayak oh ini iya doang. ya. Dia Iya sih, nggak mau tapi ini disebut. penting ya. Soalnya Ya, Tesla. ya penting lah, harus penting di situ, dia harus namanya Iya, harus gue harus taruh. ada. Dia nggak mau, dia Oh, enggak mau, nggak tahu usah kenapa. gitu. Planet enggak planet. Iya, Gue nggak tahu. Oh, dia nggak mau aja. Wah, gokil Ya, juga kita ya. nggak tahu ya ininya Dia kan ya. gitaris, jazz. Ya, emang, gua ada albumnya tuh satu tuh. Tuh sombong bagus. banget Anda. Iya. Waduh. Nggak, tapi Doi itu salah satu yang breakthrough juga sih kalau kata gua. Breakthrough artist. Breakthrough artist juga. Jangan untuk- di labelin sama Munjun Record. Kan? Iya. Dan dia sekarang yang gue bingung, Maze juga dia jadi mainan kayak digital music gitu. Nah, itu yang Kayaknya gue nggak usah di sini dah, gue nggak tahu. sama-sama deh. Nah, tadi udah kita ngomongin proses kreatif dari musik ya. Iya. Nah, kalau komposisi vokal, lirik tuh gimana tuh? Tuh. Kalau lirik kebanyakan dari mereka sendiri sih yang isi. Jadi gua bener-bener ngebebasin, gua nggak yang
liriknya ini nih enggak, cuman dari Mandi Darah Saudara Sendiri aja sih judulnya udah paten itu, liriknya ya dari si Lilik yang isi. Jadi gue bantu sedikit lah ini. Oh, udah pas. Tapi temanya lu masih mengikuti tema band Kartosuwiryo nggak secara lirikal? Iya. Ini kan judul albumnya kan, judul EP-nya kan Mandi Darah Saudara Sendiri. Kartosuwiryo dibunuh sama bangsanya sendiri. Ya emang Connected benar nggak? sih. iya. Emang benar sih kalau itu. Bener sih. Satu lagi Nggak nih. berbau sara. Tapi emang ini real banget. Iya. Emang ini Real. ini banget sih. Tapi kalau gue denger dari cerita lu tadi namanya sebelum Kartosuwiryo lu mau namain ID. Iya. Cuman Iya. apa sih yang melatar belakangi lu tuh kayak lu tertarik banget sama isu ini nih gitu. Ini kan isu banget ya. Iya, sebenarnya. maksudnya di sini kan sensitif. Di satu sisi apakah lu nggak takut gitu sama Awalnya sih gue takut, tapi ya maksudnya sensitif banget kan apa isu PKI kan komunisme Iya. kan serem banget gitu Apa di kalau sini. kalau yang ini Ibaratnya di PKKI malah itu Iya. lebih parah. kalau yang ini isunya yang kanan banget gitu kan. Iya. Ya, ingin memberontak Heeh. terus ingin bikin negara Islam Iya. gitu kan. Kalau Kartosuwiryo. Nah, itu gimana tuh, Tur? Gue sih basicnya karena dari band-band luar sih. Oh gitu. Band-band luar kan kayak nih bajunya nih kan Dillinger sih, Oh, John Dillinger, iya, John Ed Dillinger, Gein, Charles iya. Bronson, dia Charles aktor ya, Bronson. dia aktor dia bukan nama penjahat ya, Oh, ya iya, kayak bukan. gitu. Iya. Oh iya. Jadi Marilyn gua Manson, nggak- Marilyn Manson, Marilyn gitu Manson, kan. nah, gue ambil dari Iya. situ. Jadi gue pikir ya udah gue gunain ejaan, apalagi Kartosuwiryo ejaannya Jawa, ya kan? Kartosuwiryo. Karena Jawa adalah kunci. Iya benar. benar. Jawa adalah kunci. Nggak ngerti nih gue nih. Jadi lu kalau pemilu Iya. katanya, kalau lu bisa istilahnya menguasai suara di Pulau Jawa, nah lu pasti menang. Itu makanya itu dulu, dibilangnya itu ya. Berarti- Tapi enggak sih sampai sekarang Berarti masih ada at Jawa Fox Day. Ya, Apa? Iya. Oke, terus ini tadi lirik artinya lu tema nih kan kayak ada judulnya Mandi Darah Saudara Sendiri. Oke, lu tadi bikin temanya tentang itu. Terus habis itu Lights and He Who Holds It. Nah, itu juga Itu sih tentang kebobrokan dari vokalis yang bikin ya. Oh, Itu sih. tentang- Oh, ini berarti udah lu nggak ngasih tema nih? Enggak, Kalau maksudnya yang- emang enggak dia. Itu tentang kayak kebobrokan di gereja ya. Oh. Ini kan ada Ustadz Cabul lah. Oh, iya, Dia iya, menciptakan iya, lebih ke iya. situ sih. ngeri juga nih. Iya. Ini si berarti ini yang bikin si Matt nih. Si Matt Murdock. Buckley. Matt Beckley, bukan Matt Damon ya. Wah, kayak Kartosuwiryo lagi datang. Tapi jatuh 97 jak satu. Jak satu lagi. Aduh. Terus Relief de Sumatera gimana tuh? Nah itu tentang relief Sumatera tuh dulu kan zaman dulu itu kan sekitaran Sriwijaya, Brawijaya, Mabrata itu kan sekitaran Sumatera kan. Oh, iya. Karena Mandi Darah Saudara Sendiri ini gue ngambil kutipannya tuh dari apa? Merah. Apa? Esainya Pram, maaf atas nama pengalaman. Nah, di situ kan ada dari situ kutipannya kan. tuh. Oh. Pada zaman itu kan dibangun candi-candi tuh. Dan itu banyak banget manusia yang kebantai. Akhirnya klimaksnya Mandi Darah Saudara-saudara Sendiri. Akhirnya gue aplikasinya jadi Mandi Darah Saudara Sendiri. Oh, jadi inti konsepnya semua lirik ini termasuk Thalassocracia ini juga semuanya adalah pembunuhan yang terjadi Di negara sendiri oleh saudara bangsa sendiri. sendiri, bangsa sendiri. Gokil, mateng Tapi nih. emang iya. Itu kan pakai lirik bahasa Spanyol tuh. Waduh, gila. Iya, relief Ini Sumatera. orang Spanyol, orang Panama ya. Yang Oh, tapi dia tahu soal isu itu. Orang luar itu baru tahu. Ternyata orang luar kalau belum mau bikin sesuatu dia observasi dulu. emang bener sih itu. Tuh itu bener, gue kaget gue. Gila, jadi bener-bener sama dia dipelajari. Emang bener. Gila. Nah, itu yang nggak didapat dari kebanyakan orang kita tuh, Rik. Karena Iya. kadang observasi sesuatu bikin konsep Kurang. kurang. Kalau kata Kurang. kalau Toing kurang, iya nggak? Anjing. Kurang. Enggak ada orangnya. Oh iya. Aman. Nah, terus Rik, selain apa tadi musik udah, Musik udah. terus lirik udah. Lirik udah. Nah, ketiga kalau kita bicara masalah album nggak aci kalau kita nggak bahas cover. Oh iya, cover. Nah, Kenapa covernya cewek dangdang cewek joget pakai baju nari tradisional tapi mukanya ngeblur nih. itu ngeblur apa di ini sih? Nggak di Tolong ntar editor dipasangin ntar ya fotonya dia. Gini-gini dulu gua. kulik aja itu dikit.
Itu tadinya gue minta sama artworknya mau dibikin ini kayak mesin giling, jadi kayak gore tuh nggak musik-musik. Buset. Gue bilang musik benar ke situ. Buset. Ultra brutal zone Ultra metal. brutal. Ya, kan, yang akar-akaran tuh. Iya. Gue musik gue nggak ke situ. Akhirnya gue bingung jadi animasi. Gue sempet mikirin musiknya tapi gue nggak mikirin cover albumnya loh. Gue nggak kepikiran. Akhirnya di rumah ada lukisan. Gue belum lahir, itu lukisan udah ada. Gue foto, gue kasih ke artworkernya. Dikulik sama dia. Karena memang pada zaman dulu kalau ada acara sakral pasti didatengin penari, nggak mungkin kan dangdut sekarang. Bener dong. Bener penari, benar. Itu dulu zaman dulu loh. Iya, Kalau iya, ada iya, kayak iya. acara mungkin apalah yang sakral-sakral lah, bener. pasti yang didatengin ini. Layar tancep. Pasti penari kan. Iya, Itu iya. udah paling mewah ya Iya, pada iya, zaman iya. dulu. Iya. Bener. Terus ada maknanya nggak? Kenapa mukanya buram terus ada kayak ini kayak ada bayang-bayang tengkorak gitu? Ya ini kan apa ininya darah gitu ya. Ini udah. ya ini darah kan. Ya udah. Oh. Ini Ngeri sih, Iya artworknya sih. ngeri. Apa lokal tapi gimana Iya. gitu ya? Karena ini penari Bali, biasanya penari Bali dia. Oh, berarti lu kasih cover lu foto tuh lukisan ke artworkernya itu apa tuh? Foto gitu, dia penari Bali gitu. Oh, Biasa, gitu. Itu sebelum lukisan itu ada sebelum gue lahir. Jadi orang tua lu udah punya tuh lukisan. Jadi kayaknya Koleksi. waduh gimana gitu kan. Iya. Hmm. Foto kirim. Ini gimana nih? Udah gini. Akhirnya udah jadi kayak gitu. Buset, keren banget. Satu lagi nih gue mau nanya nih. Ya. Ini nama Kartosuwiryo. Hmm. Nah, ini ada tanda tanya. Kartosuwiryo tanda tanya. Yep. Hah? Kartosuwiryo? Gitu. Salah, bukan gitu. Kartosuwiryo? Ya, itu ada tanda tanya, ada maksudnya nggak? Maksudnya itu tadinya sih nggak pakai tanda tanya. Ya. Cuman Ya, ini kan nggak pakai nih. Ya, Ya. itu nggak pakai. Ini belum nih. Ini diupdate lagi, dikasih tanda tanya supaya ini ngarahnya kemana. Takutnya orang mengiranya salah persepsi ke pergerakannya atau ke orangnya kan. Jadi bebas tanda tanya. Terserah kamu. Kamu mau pikirnya kemana terserah kamu. Berarti ya tetap bertanggung jawab beliau. Iya. Jadi dia punya punya satu konsep yang menurut dia harus ditelurkan. Tapi Ditelurkan dia ya? Ditelurkan, Oke. harus dikeluarkan gitu kan. Tapi di satu sisi dia mikirin juga nih bukan makna apa sih sense di baliknya Iya. gitu. Jadi kalau emang agak sensitif masih dipikirin juga sama doi. Iya. Nah, mungkin ini isunya menurut dia agak sensitif. Jadi ya semuanya diserahkan kepada pendengar aja. Iya. Kayak gitu, persepsinya apa segala macam gitu. Jadi biar pendengar aja yang melihat sendiri, biar mereka aja sendiri kerepotan. Biar Anda berpikir. Anda itu bisa cuma dengar saja. Anda itu cuma bisa disuapin aja semua. Bikin karya sendiri. Mantap, Bang. Emang ancol. Baca. Oke, tadi udah kita ngomongin dari lagu udah, terus abis itu lirik udah, cover udah, dari nama udah. Nah sekarang nih, Rick, setelah itu ini bisa rilis nih, akhirnya rilis tuh gimana tuh? Oh iya, ceritanya? bener. Bener. Sampai dirilisin sama orang gitu. Orang sampai tertarik kayak, "Wah, gua mau dong rilisin dong, Bang, Iya. bang, tolong dong." gitu. Iya. Nggak Bang, kayak gua gitu mau sih. dong bang. Gitu. Ya itu gimana? Itu dulu gue sering beli kayak kaset gitu, beli kaos di Pointy Record itu. Udah lama banget sering beli di situ. Bilang gue pengen bikin musik nih. Gitu. Musik apa katanya? Gini. Oh udah ntar kalau udah jadi kasih tahu ke gue. Tuh udah selang berapa tahun lama akhirnya udah jadi nih musiknya. Kasih ke dia. Udah tuh nggak ada jawaban, nggak lama dia. Ya udah mau nih. Siapa Tarung? Ya udah. Itu 5 lagu tuh lu kasih ke dia? Iya, Berarti? 5 lagu. Oke. Ya udah. Tapi rilisnya kaset. Ya udah. Gas. Oh. Ngeng. Gaskan. Iya. Gaskan. Jangan ngegas kamu. Tapi nih selain gua nggak bawa lagi. Selain kaset, Oh, lu ada CD-nya ya? Dia Lu dapet bikin CD-nya. dia bikin Dia sendiri. DIY tapi itu. DIY dia bikin Kekecilan CD-nya ya? tuh. Tapi bisa kan CD-nya? Bisa. Nah itu ceritanya gimana tuh? Iya, dia bikin CD sendiri. Berapa biji CD yang 6. lu bikin? Wah, 6 biji doang. Salah satunya gua. Gua sih dari- Lu dapet kaosnya. Beli enak aja lu. Oh iya. Lu beli kaosnya. kaosnya. Lu beli dapet juga CD-nya ya? Ini mah kaset. gokil, CD-nya iya. gua ada, enggak gua bawa Nah, lagi lu tadi. gimana tuh waktu itu? Jadi berarti lu ngeluarin CD dulu,
barang 6 biji itu, terus sama nih kaos, terus habis itu baru lo kerja sama si Quen sama si Tarung gitu. Oh enggak, pertamanya ini kaos dulu. Kaos dulu. Oh gitu. Gue waktu itu PO kaos lagi pandemi banget tuh. Iya, awal-awal. Itu hampir 3 lusin abis tuh alhamdulillah. Itu buat biaya recording, rekaman vokal, mandi darah. Oh, I see. Dari situ baru udah rilis nih. Gua gak kepikiran buat fisik karena aduh fisik gitu. Tapi ada yang bilang musik tuh ada fisiknya gitu. Akhirnya gue nyoba DIY bikin cutting lah kayak anak-anak punk gitu kan. Iya. Akhirnya ya gitu gagal beberapa 6, salah satunya gue kasih lo tiba-tiba dia mau ngerilisin kaset. Oh, Syukur-syukur ada yang mau ngerilisin vinil. Amin. Gue sih pengennya ada yang ngerisin kaos dulu sih. Ya tapi kalau sampai ada kaosnya gue pengen banget nih punya kaos cover albumnya. Iya. Banget. Capek sih kalau kaos ya. Capek banget. Iya sih. Emang iya sih. Kalau nggak ada timnya. Benar. Jadi kalau lo ada yang pengen bisnis, nah, ini mumpung Kartosuwiryo nih lagi nge-hype banget, lo mau bisnis lo hubungin dia. Hubungin dia. Bikin kaos. Iya. @Faturokman. Tolong editor nanti tolong Taruh sini. Editor jangan males. Editor ada 2 lagi. Editor mikirnya jangan cuma rekam aja. Edit. Nah, ini udah gitu sebagai satu ini ya breakthrough artis ya. Breakthrough Udah banget nih. dengan chaotic. Iya. Oh iya. Sama satu gue mau nanya. Apa tuh, Rik? Kenapa musiknya bener-bener cuman chaotic aja? Lu nggak mikirin karena ini kayak gini kayaknya bisa gue bikin metal gitu. Apa lu nggak pernah kepikiran gitu? Atau emang simply ya gue sukanya musik yang kayak gini aja, gue bikinnya begini gitu. Soalnya gue pernah ngobrol nih sama Doi nih. Doi dulu lu pernah sempat bikin project Oh iya bener. technical death metal. Ya, lu pernah ngasih gua lagunya tuh, Gokil Man. Modelannya kayak Boskura campur Necrophagus. Iya, Kayak gitu. benar. Maksudnya lu kan dulu sempat pernah berkecimpung di musik seperti itu gitu. Apakah kenapa nggak gue bikin lagi di metal aja gitu. Ya entah metalnya apapun gitu. Ya karena waktu itu gue bikin mungkin darah gue masih muda kali ya. Panas ya. Muda. Panas banget kan, tua banget ya enggak sih. Tapi gue denger musik itu sekarang jadi kayak jijik gitu. Maksudnya jijik kok. Oh dulu kan kayak main musik Hype itu, banget. iya, keren. Iya, Tapi sekarang iya, jadi iya. kayak apa sih? Iya, ya Apa ampun. sih? Apaan sih gitu. Udah masanya udah habis gitu. Wayahnya tuh udah nggak ada gitu. Tapi akhirnya ya udah. Tapi gue yang penting gue ikut Dirt challenge itu. Ya. Oh iya. Gue ikut gue. Kenal sama dia akhirnya. Gue ikut. Iya, dia ikutan. Lu nggak diikut ya, udah seadanya gue gitu. Adanya. Iya. Bener. Nah, itu Diri pos drum yang gue bikin yang ibaratnya dia death metal banget. Riffnya dia riff yang chaotic banget. Iya. Jadinya unik tuh lagunya tuh. Itu lo ubah lagi drumnya enggak ya? Enggak, jadi dari dia. iya. Kayak gue ikut. Gokil. Kenal Derek ini. Itu kan Nah, ini untuk kasetnya sendiri bikin berapa pieces? Katanya Tarung sih 50. 50 ya. 50. Stoknya udah tipis katanya jadi buru deh. Nah, lu kalau mau beli, lu bisa editor, jangan malas. Tarung Records. Tarung Records. Tarung record. Tarung Records sini. Jangan lupa. Oh, taruh di sini pokoknya. Buat dia kalau ada yang Goyang-goyang beli, ini ya. iya. Tarung records. Tarung Records tuh salah satu breakthrough juga tuh, record label berani ngeris-ngeris band luar ya kan. Tapi kenapa kaset ya? Kelihatan old school kali ya? Mungkin produksinya juga relatif murah ya. Ketimbang CD sekarang mahal Sama banget mungkin sih. secara kualitas audio ya nggak sih? Sebenarnya nggak tahu ya, gue pernah dengar sih kalau misalkan kaset dibanding kaset sama CD kualitasnya sebenarnya lebih bagus kaset. Ya, Itu karena tergantung- dia pita. Tergantung pita, Rik. Tergantung Kali itu, pita Rik. juga Tergantung emang sih. pita. Iya. Karena kalau tergantung orang sih ya, kadang ada yang kita dengerin kaset itu nggak bisa kita dapat di CD gitu. Frekuensinya ada yang Iya, enggak. mungkin sama kayak orang ketika dia dengerin vinil, nah itu rasanya itu ada perbedaan lah. Mungkin itu yang bikin orang bikin kaset. Iya. Sensasinya jadi. Nah, lu untuk ini ada pengen bikin CD lah? Ada sih. Pengen ada gitu. Cuma Ya. ya nanti dulu lah, nikmatin ini dulu kasetnya lah. Iya, nikmatin dulu kasetnya bener ya. Soalnya kerja sama Mat Arung juga kan? Iya. Kayak gitu. Jangan lupa taruh sini ya editor ya. Baca.
Coin Record juga. Oh ya, Queen Records. Queen Records. Di sini juga ada nih. Taruh sini nih. Ntar gue yang ya. Goyang. Mampus editor PR-nya gede nih. Iya. Nah, ini mumpung Doi juga bilang kan tadi niatannya kalau bisa bikin CD kenapa enggak? Kenapa kacang? Iya. Why Why not? not? Iya kan? Iya. Kenapa kacang? Iya kan? What is that? Apa itu ayah? Waduh. Bener gak? Bukan temen gua. Bukan temen gua. Tapi bener gak? What Ya is iya that? sih, Apa itu ayah? tapi gimana Iya. ya? Oh, apa itu ayah? Apa iya. itu ayah? Bukan apa itu ayah, bukan. Iya. Beda loh, beda. Iya. Iya, jadi kalau ada yang bersedia mau bikinin CD-nya, buruan dah. Ini daripada kesempatannya ini loh. Ini sumpah materinya sumpah. Iya. Gue udah dengerin parah keren. Maksud gue bukan yang pendengar musik-musik kayak chaotic, apalagi jazz fusion kayak gitu-gitu kan. Ya gua banget itu kayak itu musik kan. Iya, tapi awal tuh gue justru tahu Kartosuwiryo pas si Hellcrash lagi recording. Nah, sebelum Hellcrash recording tuh Sentient kan tag drum juga sama si Mas Kandar. Nah, pas lagi apa namanya kalau nggak salah gue lupa antara pas lagi sesinya Sentient tag atau pas di Hellcrash ya, gue lupa. Pokoknya gue lagi ketemu Mas Kandar cerita, nih ada nih temen gue nih main musiknya juga ribet-ribet juga kayak lu, katanya gitu. Mana coba Mas Kandar, seribet apa emang? Gitu. Wede. Seribet apa emang? Masih lu mesti gitu ya? Apa emang? Wede. Ribetan mana sama hidup gua? Iya. Kurang. Ada emang lebih ribet dari hidup gua. Gitu. Enggak sih, enggak kayak gitu. Iya, terus ya, ini ada nih kasih dengar pas gua, wah anjir gitu. Materinya beneran keren, mantep. Iya. Jadi apa secara soundnya rapi, jadi didengarnya enak gitu. Iya, bener. Secara soundnya rapi, terus apalagi ya produksinya mateng lah, beneran mateng gitu. Jadi Walaupun ini ya, Rick ya, walaupun season playernya ada lintas benua lah ya. Iya, Lintas iya, benua iya, ya. iya. Lintas benua tuh gila sih. satu Ciputat, satu Pondok Ranji. Iya. Karen. Keren tuh. Iya. Ya. Iya gitu. Iya benar, tapi seriusan beneran. Nah, makanya dari situ gue langsung saat itu juga tuh gue cari di Instagram Kartosuwiryo, dapet. Pas itu gue baru ngeh kalau dia kerjasamanya sama Om Franky Sadikin. Nah, Om Franky itu gue taunya Iga Mawarni apa Tiga Mawarni sih, gue Lupa. Project Lu and bukannya Jazz-nya. sempat juga ya gua denger di podcast Oh iya, Halim player session. player sessionnya Iga Mawarni. Nah, iya. Ermi Kulit. Ermi Kulit, men. Nah itu kan, Wah, nah Ermi itu kan Kulit sih bandnya. gokil sih. Iya makanya, gue taunya yang Iga Mawarni itu. Iya. Soalnya gue pernah ngeliat si Iganya di BSD. Dulu ada di BSD Jajan Jazz, tau nggak lo? Tahu. Yang di Taman Jajan Tahu, tuh, tahu, Jajan tahu. Jazz. Gue sempet nonton. Nah, Oh, situ sempet ada main di Iga situ ya? Mawarni. Oh, iya, Main pernah iya. di situ dia. Nah jadi gue tahu Om Franky dari situ justru. Walaupun gue nggak ngikutin tuh karirnya Doi. Cuman itu nama kayak ini aja dah. Enggak asing ya. Nggak asing Nggak gitu. asing, Jadi ya. pas gue, wah anjir nih Franky Sadikin kok bisa Iya. gitu kan. Maksud gue yang apa ibaratnya just bass player gitu ya, tapi main Mau- chaotic, mau iya, ngisi gitu mau kan. Berarti kan ngisi. ini project kan nggak main-main coy. Yo. Iya, Makanya makanya dia gue dengerin. bekas anak hardcore, dia apa Screwball. Siapa? Lu pernah denger Screwball? Belum pernah gua. Lu udah Itu pernah dia, denger dia belum? mantan basisnya Screwball. Oh gitu. Lu Nah, bawa jadi soalnya. nih pelajaran juga nih, Rick. Nah, Lo kalau mau lu di metal lu jangan menutup diri juga. betul, setuju. Jadi kalau lo misalkan ini ya lo stubrut. Nah, kalau lo bisa dengerin yang lain, nah itu mungkin bisa membuka khasanah. Bener. Kalau katanya si Mark Holcomb, Ah. gitarisnya Periphery, ya itu apa dia bilang jangan terpaku dengerin musik yang ada comfort zone lu aja, kurang lebih kayak gitu. Oh yes. Jadi semakin banyak lu dengerin referensi akan semakin luas juga Kasanah. kasanah kayak gitu. Musikalitasnya berkembang juga Iya. pasti, karena ya lu nggak di situ-situ aja, pasti lu akan ada kemauan buat challenge diri lu lagi. Iya kan? Kayak misalkan lu dulu band lu apa namanya yang sangat bagus itu? Waduh. Band gua kemana itu, woi? SLM. Spiders Last Moment. Nah, Doi dari Spiders Last Moment Iya. sampai sekarang Bisa bikin kalah ya. iya, band berhala yang sangat satanik itu.
yang kalau manggung selalu corpse paint. Ya, jangan dong. Gue selalu digituin. Bang, manggung corpse paint dong, Bang, corpse paint. Buset. Enggak, ini gue pengen nunjukin Oh, iya, bahwa iya, kalian iya, itu iya. kurang terbuka wawasannya. Iya. Metal itu black metal bukan berarti harus satanik. Betul. Black metal itu bukan harus selalu corpse paint. Betul. Betul. Jadi kalian buka wawasan kalian, berpikiran lebih terbuka lagi bahwa yang namanya seni itu tidak terbatas. Iya. Nah, lu kalau lu influence lu apa tuh selain band-band chaotic? Kayak apa? Dillinger Escape Plan pasti dong. Udah lu jadi ini. Terus ada lain nggak? Apa Iya. di luar Gue taunya cuma Dillinger, Converge? band temen gue BKTB, Beauty Kill the Beast. Emang Iya. tuh kayak juga. Chaotic itu Beauty Kill the Oh, Beast, oke. Depok. Oh, deh. Oh. Nah itu si Caki, gitarisnya. Itu gitarisnya Hartem. Masih aktif atau masih Hartem. aktif gak? Kayaknya sih masih ya. Masih ya? Tapi Caki kan juga ribet di Hartem juga kan. Oh, di Hartem. Gitarisnya Hartem. Nah, gimana tuh Tur? Lu mungkin bisa sharing-sharing apa yang lu dengerin, apa yang lu sekarang lagi dengerin gitu. Gue sih kalau gue punya musik chaotic gitu tapi nggak dengerin mulu chaotic metal gitu. Gue malah lebih dengerin kayak John Coltrane, Wih. Dexter Gordon, Wih. Sonny Rollins, Oke. Pat Metheny, Jim Hall. Aish. Alan Holdsworth? Iya, Oh ya, terus Mahavishnu dengerin, Orchestra. Iya. Iya. Saya dengerin banyak musik. Jadi lirik-liriknya ambil, ntar dicepetin, udah jadi tuh. Iya. Tuningnya di drop deh, udah aneh. Iya. Nggak segampang itu kok sebetulnya. Ya itu yang kayak lo bilang, out of box aja. Iya, Kita musikalitasnya lebih tinggi lagi. Bener. box. Out of Saya ini termasuk yang mendengarkan berbagai macam jenis musik. Tapi yang barusan disebutin saya nggak kenal semua. Alan Holdsworth aja saya cuma tahu dia gitaris, udah. Itu aja udah. Jadi saya pun masih sempit juga pikirannya. Jadi maafkan saya. Tapi John Coltrane oke sih. Iya. Miles Davis. Miles Davis. Ham Mobley, banyak banget. Miles Jadi- Kennedy. Iya. John Kennedy, Ya iyalah. Joe Biden. Trum. Presiden. Jadi lo tuh yang bikin lo banyak referensi ya. Heeh. Oke. Tapi emang bener sih, ibaratnya kalau di Sentient aja, secara musikalitas enggak sih, gue nggak ngambil referensi ke si band ini. Jadi gue tuh dari dulu doyan banget musik Jepang-Jepangan kan. Oke. Jadi tuh justru gue berangkat dari musik tuh dari musik Jepang-Jepangan, ya musik kartun kayak anime Iya, dan iya, lain-lain, iya, sama iya. band yang paling gue gila-gilain banget, L'Arc-en-Ciel. Oh, Laruku. Nah, Oh, Jero. Melt Banana juga dari Jepang ya? Weh, Matt Banana sih mantep sih. Oh nggak tahu gue. Lo dengerin juga tuh? Wede. Arbus. Nah kalau di Sentient itu, nah gue nyonteknya dari si L'Arc-en-Ciel tuh ininya apa? Kalau L'Arc-en-Ciel kalau bikin album selalu judul albumnya satu kata. Oh gitu. Iya. Nah di Sentient semua lagunya judulnya satu kata semua. Satu kata. Album lu jadi gimana itu? Lu kagak rampung-rampung. Belum jadi-jadi. Ya. Kalian sabar aja. Lihat proses doi 4 tahun. 5 lagu, kagak nyampe 5 menit. 4 tahun. Lu udah berapa lama? Gue dari 2008. Gak jadi-jadi tuh album. Lu lama lu. Iya. Emang goblok itu personilnya. Vokalisnya tuh, tolol tuh. Iya. Nah, Tur, tadi lu udah ngomongin perjalanan lu sama Kartosuwiryo nih selama ini. Nah, terus next rencana lu apa nih? Rencananya ya nikmatin perilisan aja sih. Ya ini sih pengen ya nggak jadi album yang pertama dan terakhir ya, pengen ada album lagi, Pasti. EP atau album lah. Pasti. Itu sih rencananya, dan rencananya sih pengennya sih instrumen. Pengen, nah ini pengen sih, baru pengen gitu instrumen. Nah, lu kerjain sendiri lagi apa lu mau ada sessional player lagi gitu? Sessional player lagi mungkin ada, dan Oke. masih tetap one man project, enak sendiri jadi Ya, benar ngatur-ngatur sih. gitu. Oh tapi gue juga mau tanya satu lagi nih. Apa tuh? Apa namanya? Lu kan projectnya one man. Terus apakah lu berpikir ya walaupun gue one man tetap harus ada player, ibaratnya player original, makanya lu nge-hire session players gitu. Kalau gua pribadi kan gua sempat rilis tuh satu single tuh kan. Betul. Nah, itu gua ya karya gua, ya gua project gua di satu sisi kalau gua mau nyewa orang nggak ada duit. Gua mau minta tolong orang isiin, ya masa Nggak enak. proyek thank Nggak you enak, gitu. iya, Makanya iya. gue jadinya ya drum ya gue bikin MIDI gitu kan, bass ya gue tag sendiri, gitar tag sendiri gitu. Paling kemarin vokal ya karena si Acil aja kan, karena teman dekat gitu kan, dan dia mau gitu. Nah kalau lu apakah
emang lu harus ada player atau sebenarnya ya tidak menutup kemungkinan ya lu mau bikin sendiri ya bikin sendiri aja gitu. Itu sih semua tergantung gua, mau ada player ya ayo, nggak ada playernya juga bikin sendiri. Karena sebelumnya yang musik gua itu kan bass gua yang ambil sendiri. Oh iya. Gua ambil sendiri. Tapi dalam program diinin orang gitu. Nah, berarti lu nggak ada pikiran bahwa wah, gua pengen Kartosuwiryo bisa manggung gitu. Jadi lu ada player semua gitu. Nah itu banyak orang yang bertanya tuh. Ini penting nih. Ini pentil ini. Pertanggungjawaban live performance-nya gimana nanti? Itu gue selalu nggak bisa jawab. Kenapa tuh? Karena gue bingung juga gitu. Ya pakai sequencer juga bisa atau nge-hire player session bisa gitu. Cuman kayaknya live show gitu gimana ya? Emang bikin musik harus live gitu ya? Yes. Oh, Ya itu persepsi orang beda-beda. Setuju Ya? gua. Kalau gua setuju. Gitu sih. Bener juga. Jadi lu nggak, itu bukan tujuan lu lah ya ketika lu membentuk Kartosuwiryo ini ya. Untuk live performance Iya, gitu. iya, kayak orang gue pengen ngasih unjuk nih live gue gini gitu. Enggak ya? Iya bener. Nah, tapi emang sih kalau menurut gue itu pola pikir konvensional Mas. Iya, setuju gue. Jadi ada lu bikin karya, bikin musik ya harus lu pamerin. Iya, kalau kita musisi pamerinnya manggung gitu kan. Lu harus manggung. Kalau menurut gua itu udah nggak relevan di dunia sekarang. Oh iya. Jadi ya ini balik lagi ke persepsi orang-orangnya ya. Kalau menurut gua ya kalau lu emang punya passion untuk merilis karya, ya lu rilis aja gitu kan. Kalau misalkan udah selesai lu rilis, toh balik lagi kan sebenarnya lu bikin karya, lu ngerilis karya itu kan kepuasan pribadi. Iya. Ya kan? Iya. Ya orang latar belakang rilis juga beda-beda gitu kan. Ada yang emang ya gue emang pengen bikin band, ya gue emang pengen manggung, gue emang pengen maju sebagai musisi yang dikenal gue punya band gitu. Tapi nggak sedikit juga orang yang emang cuman punya passion ingin berkarya gitu. Ibaratnya meramaikan industri gitu. Iya. Dan itu nggak salah kalau menurut gue. Setuju gue. Jadi ini sebenarnya kita banyak dapat pelajaran banyak banget dari doi. Iya. Ibaratnya satu dari sisi secara passion doi kayak menggebu-gebu banget nih Terus bikin karya. Terus dari niatnya doi hubungin si player A, player B, player C gitu kan. Sampai lintas benua ya. Sampai lintas benua tadi Panama Papers. Iya. Iya kan? Sampai Atlantis. Aquaman kalau dia tenggak. Ya ajak tuh nggak lu? Aquaman tuh. Ntar ada suara ikan tuh, suara gurita tuh, ya kan? Kalau misalkan dia kena mah, iya. Ikan paus ya. Iya. Itu tuh maksud gua ya, jadi kalau lu emang udah punya cara pandang lu sendiri ya kenapa mesti Lu jalanin ngikutin? aja. Iya, kata orang. Setuju gua. Ya kayak gua bukannya mau pamer ya, bukannya mau sembari promo ini sendiri ya. Maksud gua juga ngerilis single tuh. Iya. Ya kan, gua ngerilis single. Nah, rencananya emang gua mau bikin EP juga nih. Kayak 3, 4, 5 lagu lah gitu kan. Nah, murni niatan gua itu ya emang mau rilis aja. Iya. Ibaratnya toh kalaupun emang gua ngeband ya gua ada band gua yang lain gitu kan. Gua ada band 2 gitu kan. Nah, sementara band lu 2? Band 2. Yang satu lagi? Oh iya. Itu mah band-bandan. Weh, band yang satu lagi. Lu semua kemana aja? Nih satu lagi basisnya nih. Oh iya, Wallace. Bukan Wales. Abolis juga sih. Abolis juga. Ibaratnya berarti bukan Iya, Ken Helpras iya, dong. iya, Abolis iya. juga. Cuman Abolis kan itu band aktif banget, sangat. Iya, Sangat aktif itu band. Panggung nih tiap hari nih Senin sampai Jumat tuh. Ya iyalah, kagak ada sih. Daniel, jangan cuma sibuk sama Death Squad. Abolis kemana? Enggak sih, enggak. Kalau Abolis bukan Daniel sama gua. Iya, banyak ya. Yang lainnya, personil yang lainnya pada ribet kerja, pada ya itulah kehidupan. Kalau Wales itu band Wallace. Lu mana kan terakhir gua udah bikin. lah bukan gua. Drummernya. Davi kamu jangan hanya main badminton saja. Badminton aja lu, gercep. Ya itulah. Pokoknya kayak gitu. Maksud gua ya kalau gua pribadi di project gua ya udah gua mau rilis aja gitu. Ya kalau misalkan orang nanya, "Terus lu rilis buat apa? Kenapa lu nggak manggung? Sekarang gini aja, Bos. Lu mau bayarin playernya yang lain nggak?" Udah gitu aja gua mah. Pokoknya ada yang mau modalin gua buat manggung ibaratnya ya udah lu manggung deh, gua bayarin deh. Session player yang lain, ayo mau gua manggung gitu maksud gua. Ya kan satu lagi kan kita kan musisi apa adanya. Bukan ada apanya gitu ya, kita kan
mikirin secara cost produksi, Iya, betul. kita mikirin secara Mahal sekarang tuh. secara Cost production. chemistry loh, secara chemistry Susah. ini Susah. Nih, maksudnya kayak dia aja nih, session player gitu kan. Meskipun kita bayar belum tentu chemistry. Ya, tuh. Beliau sendiri telah bersabda. Jadi maksud gua, ya kalau misalkan lu ngeband, lu bikin musik, lu harus manggung. Enggak, itu salah. Kalian salah. Benerin pikiran kalian sendiri. Iya. Iya. Buka lagi. Iya. Buka lagi lu. Iya. Kayak gitu pokoknya. Ya. Jadi pesannya intinya kalau kalian punya hasrat ingin berkarya, keluarin aja. Oh iya, sama ini ya. Sekarang teknologi recording tuh udah Tuh. bisa Macem-macem. Dikulik. Bisa di reach sama orang tuh lebih mudah. Lebih Bisa- mudah nggak kayak bisa- zaman dulu. Ya, zaman dulu. Betul. Ya kalau Oke. zaman dulu mungkin lu mesti nyewa studio, Oke. mesti bayar shift. Iya, Kayak sip-sipan. gitu-gitu, sip-sipan. Iya, iya, iya. Sip, ganti sip, 2 sip, 3 sip gitu kan. Sekarang udah ada DAW ya. Iya, Sekarang udah ada DAW, udah ya ada kan? sound card yang Ah, reasonable harganya. harganya udah kompetitif Iya. gitu maksud gua. Ya, Jadi tinggal lu pilih. tinggal ya kalian aja Iya, kreatifnya oke. kayak gimana. Niat dulu. Abis niat baru kreatif. Kalau lu nggak niat-niat ya udah. Iya. Lu mending mancing di sawah deh. Nah. Nyari kodok. Tadi gua mau kesini ada pancingan tuh. Iya. Jalan Tama tuh. Enggak lama iya. Kalau nggak nyari belut dari sawah. Iya, atau nyari moa lu di got komplek tau kali. Oh, nyari incuk tau kan lu. gitu. Ada lubang-lubang kecil lu tarik tuh moa tuh pas keluar tuh. Iya. Ya minimal sepat atau gabus lah tuh. Atau gapi nih yang segede-gede gini nih. Itu kalau buat komplek. Ikan cere juga bisa. Cere. Gempi ya. Iya. Bukan Gempi ya. Oke, itu tadi dari Fatur. Ada cerita-cerita Menarik ya. dan edukatif Yes. dan sangat inspiring. Ya, buat yang teman-teman mau denger musiknya bisa di mana, Tur? Bisa di Bandcamp, Spotify, YouTube. Ya digital platform Kesayangan. kesayangan kalian lah. Jadi tinggal lu search apa? Kartosuryo tanda tanya. Oh, kartu syariah tanda tanya ya. Iya. Oke. Question mark. Jadi lu di situ bisa denger musiknya Kartosuwiryo tuh kayak apa sih sebenarnya? Nanti kita kasih abis ini closing kita kasih kalian satu lagu satu lagu apa Tur? Yang lu mau kasih kira-kira yang buat udah ada di YouTube yang Mm-mm, kemarin tuh yang lu satu pengen- lagu. Judul lagu tuh. Mandi darah sadar sendiri. Wah, itu single 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 pertama pertama nama ya. EP juga. nama EP, single semua di situ. Bath with your own brother's blood. Bahasa Spanyol lah. La estrada, le sempre, la corona. Tuh. Itu pokoknya. Ya. sangat menarik Ya, kisahnya ya. sebenarnya. Ini nggak cukup nih segini Iya, doang. sebenarnya banyak yang mau kita kulik Masih ya. banyak kita kulik. Iya. Tapi kalau kalian mau tahu lebih tahu, Iya. mau tahu lebih banyak, silakan add Instagramnya Fatur Fatur Rahman. Fatur Rahman. Editor. Editor jangan males. Dan malah Fatur Rahman. Fatur Rahman. Nih, Dan, pokoknya ikutin tangan gua ya. Nih, Instagramnya kesini dulu, apa? set, kesini Tur. set. Kartosuwiryo pakai tanda tanya. Karto.suwiryo enggak pakai tanda Oh, tanya. Karto. itu jangan lama ya. Jangan Jangan lama. lama. Karto. Sowewirjo. Titik Sowewirjo. Suwewirjo. Karto. Editor, jangan lupa juga. Di sini harus ada. KARTO. Nah, lu pokoknya satu-satu tuh keluar tuh hurufnya tuh. Jadi lu Iya, sini iya, lengkap ininya. Lengkap. Terus apa nih Tur? Lu kira-kira apa Iya, yang mau pesan apa yang mau lu Iya. sampaikan kepada halayak ramai? Khalayak ramai. Penonton kita nih dengan subscriber 2 miliar kan? Buset 2 miliar. 2 miliar. Kita tuh tahu nggak lu sebulan dapat berapa? Seberapa Rik? Ya ilah. Kasih tahu. Kasih tahu. Dapat 2 aja kita udah nangis. Iya. Dapat 2 view tuh, wih udah mandi, udah nangis darah tuh gua. Nangis darah saudara sendiri gua tuh. Gue baru mau ngomong. Itu. Dapat 2 ya terharu banget. Ya astagfirullah. Nah, Tur, apa Tur? Lu kira-kira apa yang mau lu sampaikan nih ke Ya. orang yang lihat lu? Iya. Support the artist by the record aja. Wih. True. Support the artist by the records. Lu By kalau the banyak jangan Itu ke The Last bener. Disaster, apalagi? Jangan ke technicaldeathbetter.com, lastdisaster.us atau utorrent.com. Lengkap banget. Lengkap aja. Biasa make lu. Iya kayak gitu. Banyak. Enggak, tapi bener. Support yang the real support for lokal artis itu adalah membeli merchandise-nya sama musiknya, Iya. produk musik. Oh iya, Bandcamp lu tadi belum sebut nih. Bandcamp udah. Oh udah ya tadi ya. Udah tadi bisa didengar Oke. di Bandcamp dan Oke. lain-lain kayak gitu.
Oke, Tur, ada lagi nggak Tur yang pengen lu sampein? Kalau misalkan pesan-pesan buat para musisi muda mungkin yang pengen berkarya, lu punya kata-kata apa buat mereka? Iya. Lu sambil tunjuk ke kamera. Lu kayak Iya. gitu. Lu kalau Kalau emang niat, gerakin. Jangan dienda entar. Oke. ya, jadi begitu saja perbincangan kita hari ini. Semoga ya kalau misalkan ada kurang-kurangnya maafkan kami ya. Iya. Karena kami hanya bisa membuat konten tidak seperti Anda yang cuma bisa nonton. Otak kreatif kalian. Baca. Ya. Enggak bercanda gua gila kali. Iya. Ntar kita di demo lagi. Ya, balik lagi kalau misalkan mau tahu lebih banyak tentang Fatur tinggal follow aja @faturrockmed di bawah nih. Ya. Ya, pokoknya semua nanti ada Bandcamp, ada Instagram, ada termasuk Tarung ya. Nanti Tarungnya juga ada, Tarung, mention ada di sini Queen kalau Records misalkan di situ moga-moga juga. masih ada nih barangnya ya, Tur ya. Cuma Kalau- 50. Cuma 50 biji, men. Sumpah keren. 50 biji. Gua beli nih baju sampai beli. Gua kaos kaset, sebelumnya kaset penting. masih beli. CD gua nggak beli, dikasih sama dia. Bilang, kurang beli kan. Jadi kalau lu ini tuh pokoknya semua di sini atau Bandcamp-nya lu kalau misalkan lu langsung mau beli atau lu kontak langsung sama Mas Fatur. Faturnya juga boleh. Mm-mm. Jadi bisa lebih intens gitu. Iya, jadi kenal lebih deket. Yes. Lebih mesra. Lebih mesra. bener. Tak kenal maka tak sayang. Sayang. Iya. Iya. Begitulah. Oke, next. Nah, abis ini kita mau ngapain, Rick? Setelah kita closing? Setelah kita closing mau ngapain? Ya mau udahan, mau salam-salaman. Enggak, tadi lu kata kita jadi setel lagunya kan? Oh iya, jangan lupa. Ntar ini habis kita closing, ntar kita mau setel lagunya. Yang tadi, Ya. Mandi Darah Saudara Sendiri. Yes. Yes. Terima kasih ya Kakak Fatur. Terima kasih Sampai Tur, berjumpa lagi. jauh-jauh ke sini. Terima kasih sudah mau datang jauh-jauh ke sini ke tempat kami yang sangat mewah ini. Iya. Oke, Pulang, ibu kota Priangan. Tangsylvanian. Oke. Kita undur pamit. Terima kasih buat yang nonton buat kita dari awal sampai sekarang. Yes, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol selanjutnya bersama artis-artis yang tidak kalah inspiring Inspiring. dan sangat edukatif. Iya. Pastinya pokoknya kita akan mencoba menghadirkan bintang-bintang tamu yang nggak hanya cuman punya nama aja. Iya, tapi Apalah artinya nama? iya. Kalau Iya. kalau Kalau cuman bisanya huaya. Gue gak tau sih pengen ngomong apaan. Iya. Lu sih ngejebak gua lu. ya udahlah. Dasar Oke, orang kita tua. closing. Ya, saya Aryo. Ya, kebalik lagi. Gua Fatur. Jadi salah kan? Ya, kembali lagi di ngobrol. Udah Edisi selesai. selanjutnya. Oh iya, benar. Sampai bertemu, bukan kembali lagi. Iya. Sampai bertemu di ngobrol-ngobrol edisi selanjutnya. Ya, gua Aryo. Gua Derek. Sampai ketemu. Bye bye.